untuk syiar. Walaysa fi dzalika qat'us sufuf, itu tidak termasuk memutus shaf. Idza kanu mumayyizin mutahharin, kalau anak-anak itu mumayyizin. Jadi anak-anak ini terbagi tiga. Pertama sobi, kedua mumayyiz, ketiga amrod. Amrod pakai dal. Kalau pakai dot amrod saki. Kalau amrod pakai dal sudah tumbuh bulu. Sobi anak kecil. Mumayyiz sudah bisa dikasih kode. Shh, diamnya itu mumayyiz. Tapi kalau awak gini kan, shh, dibalasnya pula. Itu sobi. Nah, diamnya mumayyiz. Dah bisa. Nah, jadi banyak ini anak-anak nih yang mana yang bisa tadi. Wahtimalu kaunihim ghaira mutatahhirin ba'id. Adapun anak ini tak suci, tak mungkin. Kenapa? Sudah bersunat dan sudah mumayyiz, sudah bisa berwudu. Tak mungkin dia tak suci. Maka nanti kalau ada yang mengkomplain, ini kenapa anak-anak ibu ini di shop dewasa? Pak, anak kami tak sama dengan anak bapak. Anak kami sudah bersunat dan anak kami wuduknya bagus. Bapak ingin anak bapak seperti anak kami, daftarkan ke sekolah kami sebelum tanggal penutupan berikut ini. Langsung masuk iklan awak kan? Ba'id kata dia, tak mungkin. Wa yanbaghi lil imami ayyunabbih, maka imam mesti memberikan attention, tanbih al-atfal kepada anak-anak ila sifatit taharah. Ajarkanlah dia, nak, kalau cebok, bebasuh, habis kencing, mendehem supaya airnya habis tak menetes, kecuali klep rusak. Wassalah, ajarkan dia tata cara solat yang baik. Wal adab, sopan santun, allati tajibu mura'atiha fil masjid. Wallahu a'lam. Inti kesimpulannya, kalau anak itu wuduknya sempurna, sudah diajarkan adab-adab, sudah bersunat berkhitan, maka dia boleh satu shop dengan orang dewasa. Tapi kalau anak ini ragu bersunat atau belum, dan dia pula khawatir dia belum mumayyiz, maka dibuatkanlah shop di belakang. Ustaz lebih condong kemana? Kalau untuk konteks Pekanbaru, eloklah anak-anak ini di belakang. Tapi kalau di belakang nanti dia ribut, Bu ya. Di An-Nur tuh kalau Ramadan, anak-anak itu dibuat shop belakang. Buatkan satu Satpol PP khusus tuh anak-anak. Waduh pakai jubah hijau, rotan misalnya. Saya tanya, kau pukul anak? Enggak usah, nakut-nakuti aja. Mana berani kita tangkap Komisi Perlindungan Anak lah. Next Bu ya. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki di samping, kalau laki-laki sama perempuan di belakang. Banyaklah sinetron saya tengok, khususnya sinetron tentang orang nikah, dibuatnya perempuan tuh di samping, perempuan tak di samping, perempuan di belakang. Saya curiga yang di samping ini bencong. Perempuan di belakang. Laki-laki makmumnya satu samping, perempuan di belakang. Nih, yang anak-anak tadi, nah ini imam, makmum dewasa, ketek-ketek ke anak-anak. Ini yang belum bersunat tadi. Nah, ini rapat. Oke, lanjut. Dah, sesudah lurus shaf, karena tak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Luruskan shaf, kau makmum. Sawwu sufuf, luruskan shaf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Barulah menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tak perlu pula kaki itu ditengok satu-satu. Baik. Jadi di asrama itu berkumpullah, ada dari Malaysia, ada dari Libya, ada dari Afrika. Ada satu mahasiswa dari Libya, Muammar Gaddafi. Dia kalau jadi imam itu diceknya satu-satu. Masuk dia ke shop belakang, periksanya satu-satu. Ada anak Afrika satu, karena tahu lama majunya ke muka. Allahu Akbar.
Kisah kau diriwayatkan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. So kalau zuhur Ustaz Mawardi tanya. Lanjut Bu ya. Oh belum. Kesimpulannya, teks Arabnya ada di dalam. Ambo sengaja saya membuat teks Arab tuh supaya jangan sampai. Kenapa Ustadz muatkan teks Arab? Pertama, supaya awak dulu yang belajar remedial bahasa Arab di UIN mengulang kaji. Oh ini terjemah. Yang kedua, supaya jangan dituduh Abdul Somad membuat-buat. Nah itu saya tak mau. Abdul Somad mengumpulkan, menterjemah, mengkomentar teks Arab. Tapi kesimpulannya secara umum tentang melafazkan niat ini 3. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan melafazkan niat tak disyariatkan kecuali jika orang itu was-was. Mazhab Maliki mengatakan melafazkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tak was-was. Dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang was-was untuk menolak was-was. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan tak boleh melafazkan niat, cakap dia itu betul apa salah? Betul, tapi dia membacanya masih koma. Tak diteruskannya ke ujung. Tak boleh melafazkan niat, betul. Tapi untuk menolak was-was boleh. Ini dari kantor nih, sedang membahas anggaran. Berapa untuk gorong-gorong, berapa untuk jembatan, berapa untuk cat. Masuk ke dalam Masjid Ar-Rahman. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ikut semeng zuhur apa asar? Macam mana menolak was-was tadi? Itulah makna melafazkan niat. Sembayangnya sembayang apa? Zuhur. Usalli fardaz zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam menjadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi mulut itu menguatkan hati. Percaya tak ibu mulut itu menguatkan hati? Sekarang saya tanya, ibu percaya tak mulut itu menguatkan hati? Itulah yang selalu ibu tuntut dari bapak kan? Kalau memang abang sayang, katakanlah I love you. Kata bapak tak perlu, di hatiku cukup, kata dia. Ikhtilaf mereka. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan, yang satu mengatakan cukup di dalam hati. Maka dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan mustahab, dianjurkan melafazkan. Usalli sunnatat tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Qasad, ta'arat, ta'yin. 3 dalam usolli itu. Istilah awak usolli. Istilah fikihnya talaffuz bin niat. Melafazkan niat. Jangan nanti ketika kita melafazkan niat, usolli fardhu. Salah nih, salah. Kita tak menjawab. Padahal jawaban itu ada menurut para ahli fikih. Pernah tak Nabi itu melafazkan niat? Labbaik Allahumma hajja. Ada dalam ibadah haji. Dalam kurban, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ada. Dan dalam mazhab Syafi'i bisa pakai kias. Salat itu dikiaskan kepada haji dan umrah. Itu dalil mazhab Syafi'i. Jadi kalau tak setuju dengan pengambilan dalil, jangan tolak. Katakan saja kaji belum sampai ke situ. Bukan Islam ini baru sampai ke Pekanbaru nih. Beribu tahun sudah mereka Islam. Tiba-tiba kita datang seolah-olah kitalah Islam yang paling original, yang lain Islam KW. Tidak betul. Jadi Ustadz sampai sekarang pakai usolli. Kalau saya sedang tenang, tak pakai usolli. Tak ada tamu, tak ada membahas apa-apa. Saya yakin solat saya ini zuhur, solat saya Allahu Akbar. Tapi kalau habis jumpa tamu, habis membahas itu, membahas ini, hati saya gini-gini, usolli fardul asri 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, untuk menguatkan hati. Lanjut. Kapan waktu berniat itu?
Apakah usolli itu niat? Bukan. Usolli itu bukan niat. Menurut mazhab Maliki, Hanafi dengan Hambali, sah hukumnya berniat mendahului takbiratul ihram dalam waktu yang singkat. Singkat kau hilangkan. Singkat. Antara niat dengan takbiratul ihram itu waktunya singkat. Menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Jika ada bagian dari takbiratul ihram yang kosong dari niat, maka sholat itu batal. Itulah maka kita waktu belajar di pesantren dulu takbirnya panjang. Allah. Berkali-kali. Masih ingat dulu waktu pertama belajar. Namanya muqaranah niat. Karena muqaranah itu sejalan antara niat dengan takbir. Sampai ke Mekah dia heran. Waktu takbiratul ihram, imam pendek aja. Allahu Akbar. Cobalah dengar imam Masjidil Haram. Pendek aja. Allahu Akbar. Yang panjang itu yang mubaligh di belakang tuh. Mubaligh itu artinya penyampai suara. Waktu itu belum ada mikrofon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang panjang. Imam itu pendek. Kenapa takbir Imam Masjidil Haram itu pendek? Karena Imam Masjidil Haram itu mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali niatnya bukan di dalam takbir, tapi sebelum takbir beberapa saat. Azam, tekad, niat dalam hati beberapa saat sebelum takbir. Salat zuhur 12.30. Keluar dari kantor, duduk di samping Masjid An-Nur ngopi. Ditanya kawan, kau mau kemana? Mau sholat zuhur. Cerita ngalor ngidul gitu ini segala macam. Habis itu masuk masjid langsung Allahu Akbar. Di mana niatnya? Dalam takbir tidak, sebelum takbir pun tidak. Bahkan ada orang yang niatnya sesudah takbir. Allahu Akbar. Salat zuhur kau? Tak sah. Karena garis startnya itu adalah takbir. Ustadz kalau sembahyang di mana Ustadz berniat? Ambo pakai mazhab Syafi'i di dalam takbir. Makanya takbir ambo panjang. Allahu Akbar. Dari A sampai bar tuh, disitulah ambo pasang qasad ta'arad ta'yin. Aku sembahyang maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mulut menyebut Allahu Akbar, hati di dalam memasang yang 3 tadi. Tapi ambo tidak termasuk yang ekstrim. Kalau tidak melakukan ini, tidak sah. Nah, karena yang 3 mazhab ini juga masih ahlus sunnah wal. Jadi kalau ambo salahkanlah. Orang yang berniatnya sebelum takbir, maka dia salah. Berarti salahlah ilmu ambo yang 2 tahun di Maroko. Karena semua guru-guru ambo yang di Maroko itu mazhabnya Maliki. Mana mungkin ambo menyalahkan guru-guru ambo? Waktu ambo di Al-Azhar Mesir, semester 1 fikih, namanya Syekh Fattah, Abdul Fattah, mazhabnya Hanafi. Jadi kalau ambo salahkan, yang berniat sebelum takbir salah. Nanti di akhirat musuh ambo sama Syekh Abdul Fattah. Wah, salah-salah kan mau dibuka baru ya. Nggak berkah ilmu. Nah, jadi dalam pengamalan saya tetap Bapak Ibu berniat di dalam takbiratul ihram atau sebelum? Di dalam. Pakai mazhab Syafi'i. Ambo dalam pengamalan mengajarkan anak-anak. Ini kalau sampai kau ambo hati-hati betul. Karena ini bukan tablik akbar. Memang yang di hadapan ambo kok cuma 120 orang. Tapi 1 orang ini punya murid 1000 orang. Maka yang di hadapan ambo kok 120 kali 1000, 120.000. Oh, tablik akbar 1 stadion kok.